Pak, di sekolah saya formasi 1. Nah, kita 2 orang. Nah, ini Bapak Ibu, ini kasusnya ya. Formasi 1, kita 2 orang. Dan kita sama-sama 3 tahun mengajar. Ini berarti masuk prioritas 3. Tapi saya lebih dulu. Saya udah 7 tahun. Yang mana? Yang teman itu baru 4 tahun. Itu bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada video kali ini kami akan membagikan setidaknya 3 informasi berkaitan dengan seleksi P3K tahun 2022. Untuk 2021 kita akan lihat juga SK yang sudah mulai banyak diserahkan oleh Pemda. Kemudian untuk tahun 2022, guru-guru yang kecewa pada seleksi P3K tahun 2022 ini ada setidaknya 3 kelompok guru. Lalu kita akan lihat beberapa tanya jawab Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 yang masih menjadi tanda tanya di benak Bapak Ibu guru. Untuk itu cek sekarang karena ini penting sekali bagi Bapak Ibu. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, selain heboh Permen PAN RB tahap 3 yang sudah dirilis oleh PAN RB, bagi rekan-rekan yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2 tidak terlalu pusing lagi berpikir tentang Permen PAN RB karena mereka sedang pusing memikirkan SK yang belum diserahkan. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah menerima SK pun masih pusing menunggu gaji yang belum dibayar. Bahkan menjelang bulan Juni dan Juli ini nanti, rekan-rekan yang sudah menerima gaji ataupun yang menerima SK mengharapkan gaji ke-13 juga dapat dicairkan. Nah, berkenaan dengan penyerahan SK, banyak informasi penyerahan SK yang sudah disampaikan oleh Pemda. Ini adalah SK petikan guru P3K di wilayah Situbondo, di mana untuk per bulan 19 miliar disiapkan oleh Pemda untuk membayar gaji rekan-rekan guru. Selamat ini dibagikan Senin kemarin di Situbondo. Kemudian juga di wilayah Muna, ini juga sudah diserahkan SK P3K guru. Meskipun kita tidak dapat merilis jadwalnya secara resmi kemarin, namun kita dapat menginformasi bahwa ternyata di Muna juga sudah diserahkan SK. Selain itu, kita lihat juga di daerah Probolinggo yang kemarin surat undangannya sudah kita share. Ribuan guru honorer juga terima SK di Probolinggo dan ini juga dilaksanakan kemarin Senin ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah di Buleleng. Buleleng ini juga penyerahan SK pada hari Selasa 31 Mei 2022 semalam. Ya, semuanya kabar gembira bagi Bapak Ibu. Kemudian ini adalah Trenggalek juga melantik 176 P3K guru. Yang selamat rekan-rekan semua, diharapkan dapat segera menerima gaji dan mendapatkan gaji ke-13. Mudah-mudahan saja SPMT Bapak Ibu juga dibayar ataupun ditetapkan setidak-tidaknya di Juni 2022 paling lambat agar gaji 13-nya dapat cair. Nah, di samping itu Bapak Ibu, dari Permen PAN RB yang sudah dirilis oleh PAN RB, ada 9 kategori guru yang mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Namun ada 3 guru yang bakal kecewa dan tidak mendapatkan ikut seleksi P3K tahun 2022. Mereka adalah yang pertama, rekan-rekan guru yang sama sekali memang belum masuk di dalam Dapodik ya. Karena memang syarat untuk menjadi peserta P3K tahun 2022 ini harus terdata di Dapodik. Itu tertera dalam salah satunya di pasal 5 di bagian keempat, yakni untuk pelamar prioritas 3. Setidaknya di sini meskipun ini adalah prioritas, namun syaratnya untuk mendapatkan prioritas 3 adalah terdata di Dapodik setidak-tidaknya 3 tahun. Dan mereka ini tidak ada tes lagi, hanya portofolio penilaian kinerja oleh Kemendikbud. Kemudian yang lain juga diterangkan di dalam pasal 6 bahwa untuk pelamar baru ini juga bisa mengikuti jika terdaftar di Dapodik. Nah, kemudian guru kedua yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini adalah rekan-rekan guru yang memiliki strata di bawah S1 atau D4. Karena itu menjadi syarat mutlak ya Bapak Ibu. Di sini disebutkan bahwa di antara 9 kriteria rekan-rekan
dapat mendaftar pada P3K itu adalah memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan paling rendah adalah sarjana ataupun diploma 4. Ini menjadikan kekecewaan bagi rekan-rekan yang masih diploma 3 sehingga sampai saat ini belum mendapatkan informasi untuk dapat diterima di P3K tahun 2022. Dan satu lagi adalah guru P3K yang sudah ikut tahap 1, tahap 2, baik yang sudah diserahkan SK maupun yang belum diserahkan SK, lebih-lebih lagi adalah mereka yang menyatakan mengundurkan diri. Nah, di sini ada rincian 442 P3K yang mengundurkan diri. Ini terbanyak adalah di wilayah timur, Bapak Ibu ya. Karena memang kita ketahui di wilayah timur itu di samping penetapan NIP 3K-nya lama, kemudian juga gajinya juga terkendala, sehingga kalau kita rinci di sini banyak sekali yang mengundurkan diri itu padahal sudah dinyatakan lulus. Di antaranya terdapat ini wilayahnya ya, Jawa Barat itu 7 orang ya. Kemudian juga di wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, termasuk juga di Kepulauan Riau di wilayah Natuna. Ini yang mengundurkan diri Bapak Ibu. Sehingga dalam aturan Permenpan RB nomor 28, bagi rekan-rekan yang mengundurkan diri ini, maka tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Dan dapat diyakini rekan-rekan yang mengundurkan diri tidak mungkin ya Bapak Ibu untuk mendaftar lagi di tahun 2022 atau bahkan mungkin untuk seterusnya dan selamanya karena akibat kekecewaan yang berkepanjangan. Samping itu juga yang mengundurkan diri adalah rekan-rekan dari sekolah swasta yang karena memang sangat berimbas setelah mereka dipecat dari guru swasta. Ternyata penetapan NP3K dan penyerahan SK pada seleksi tahun 2021 juga molor hampir melewati setengah tahun atau 6 bulan. Kemudian informasi lainnya Bapak Ibu, di sini kami mendapatkan pertanyaan yang sangat banyak ya berkaitan dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 karena memang itu sudah dirinci sebanyak 35 halaman. Namun di bagian proses penempatan itu sangat banyak sekali yang bertanya. Karena memang proses penempatan dan pemenuhan formasi itu belum dapat kita buktikan selagi kuota dan formasi yang ditetapkan oleh Pemda dan ditetapkan oleh Kemendikbud itu belum jelas berapa besarannya. Sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kolom redaksi. Dan bahkan mungkin kita memang kesulitan untuk menjawabnya karena memang itu berkaitan dengan kebijakan yang semestinya diberikan di dalam Permenpan RB nomor 20 ini. Karena di sini tidak dijelaskan Bapak Ibu bagaimana skema penempatan yang benar. Kita lihat Bapak Ibu di bagian penempatan ya, di bagian pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini disebutkan pemenuhan kebutuhan P3K itu didulukan untuk pelamar prioritas 1, yakni mereka yang THK 2 paling atas, kemudian honorer negeri nomor 2, kemudian PPG dan swasta. Nah, banyak pertanyaan bagaimana apabila dalam satu sekolah itu formasinya hanya 2, sedangkan guru honorer yang THK 2-nya ada 3. Nah, kalau misalnya antara THK 2 dan guru honorer tentu yang didulukan THK 2-nya. Namun sekarang formasi 2 ataupun mungkin formasi 1, guru THK-nya 2. Nah, siapa yang didulukan? Apakah di-ranking lagi atau tidak? Nah, di sini tidak dijelaskan Bapak Ibu. Tidak dijelaskan. Itu menjadi pertanyaan yang kita juga masih ragu dalam menjawab. Di antara pertanyaan-pertanyaan lain di sini disebutkan bagaimana nasib kami Bapak Ibu guru swasta yang lama mengabdi juga. Mohon penjelasan apakah di tahap 3 ikut lagi karena di tahap 2 tidak masuk PG. Nah, untuk Bapak Ibu yang dari guru swasta yang sebelumnya belum PG, ini bisa saja dimasukkan dalam kategori pelamar baru ya. Karena di dalam kategori pelamar baru itu tidak dirinci ini apakah dari guru swasta ataupun guru sekolah negeri, tidak dirinci. Artinya Bapak Ibu harus ulang tes dari awal. Kalau misalnya belum punya akun berarti harus membuat akun. Ini kira-kira tahap 3 kapan tesnya. Nah, ini informasi dalam Permenpan RB sama sekali belum menyinggung karena itu akan ditetapkan melalui surat edaran lain dari Kemendikbud ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah di prioritas 1, 2, dan 3 itu khusus bagi yang pernah mengikuti tes P3K? Nah, di situ tidak disebutkan Bapak Ibu.
Yang jelas prioritas 1 ini yang jelas yang sudah lulus, pasti yang sudah pernah ikut tes. Tak mungkin dia tidak tes, kalau bagaimana mau lulus kan. Kemudian untuk tahap 2, untuk prioritas 2 ini adalah guru THK 2. Bisa saja terdiri dari guru yang pernah ikut tes tidak lulus, atau bisa juga guru yang sama sekali belum ikut tes. Berarti kedua-duanya tidak sama sekali tidak akan dites juga lagi. Dia hanya ikut dalam penilaian. Begitu juga yang prioritas 3, ini guru honorer negeri yang terdata di Dapodik 3 tahun. Bisa saja dia yang dulu ikut tes tidak lulus atau yang belum ikut tes. Kemudian selanjutnya kita lihat nih di bagian yang pembahasan Permenpan RB ya. Tiap daerah formasi bahasa Inggris sedikit dan sudah habis, sedangkan yang lulus PG bahasa Inggris membludak banyak sekali. Mau bagaimana penyelesaiannya? Di Permenpan RB baru tidak menjelaskan tentang formasi Bapak Ibu ya. Kita masih menunggu, nanti akan ada biasanya keputusan menteri. Kalau untuk formasi untuk formasi itu keputusan menteri, termasuk juga dengan penentuan passing grade itu nanti di keputusan menteri. Nah ini apakah yang sudah punya akun tapi belum ikut tes tahap 1 sama 2 karena kebetulan di naungan Pemprov tidak buka formasi, apakah harus buat akun lagi? Nah, disebutkan dalam aturan Permenpan RB yang membuat akun itu adalah yang belum sama sekali buat akun. Sedangkan mereka yang sudah buat akun atau yang sudah lulus itu tidak perlu buat akun. Yang jadi persoalan rekan-rekan yang sudah buat akun namun tidak jadi mendaftar kemarin dikhawatirkan lupa. Nah, karena pembuatan akun itu mendeteksi NIK Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat ulang, itu akan menjadi permasalahan, pasti tidak akan dikabulkan karena dia akan primary key-nya, kunci pengunciannya adalah pada NIK Bapak Ibu. Jadi hemat kami adalah memang tidak perlu membuat akun, tetapi pastikan Bapak Ibu berkonsultasi di laman di SCASN itu untuk menemukan password dan akun Bapak Ibu yang lama yang mungkin sudah lupa. Pak, di sekolah saya formasi 1. Nah, kita 2 orang. Nah, ini Bapak Ibu, ini kasusnya ya. Formasi 1, kita 2 orang. Dan kita sama-sama 3 tahun mengajar. Ini berarti masuk prioritas 3. Tapi saya lebih dulu. Saya udah 7 tahun. Yang mana yang teman itu baru 4 tahun. Itu bagaimana, Pak? Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Ini tidak diterangkan dalam Permenpan RB. Permenpan RB hanya mengurutkan prioritas pada kategori guru THK 2 honor negeri. Tapi kalau misalnya di THK 2-nya berjumlah lebih daripada jumlah formasi, maka itu tidak disebutkan apakah akan di ranking ataupun tidak. Namun, sebagaimana janji Kemendikbud sebelumnya, mereka yang sudah lolos passing grade itu semuanya akan ditempatkan oleh Pemda setidak-tidaknya. Dalam Permenpan RB kan disebutkan juga, jika tidak terpenuhi sekolahnya, pilihannya maka nanti akan ditetapkan Pemda. Diharapkan semuanya akan mendapatkan formasinya Bapak Ibu. Kemudian yang ditetapkan perangkingan itu hanya pada bagian pelamar baru, di mana di situ akan dilihat nilai kompetensi teknisnya tertinggi. Ya ini ya. Jika ini untuk pelamar baru ya, pelamar umum. Ya, jika memiliki nilai yang sama maka dia akan dilihat kompetensi teknisnya, kemudian manajerialnya dan sebagainya. Ini untuk pelamar baru. Tidak ada penyebutan untuk rekan-rekan yang sudah lolos passing grade yang berada atau yang masuk dalam kategori prioritas 1, prioritas 2, dan 3 itu yang akan diranking berdasarkan kelulusan yang dulu. Dulu kan kelulusannya adalah P1, P2, P3, tidak disebutkan. Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu yang memiliki kasus seperti ini semuanya akan diangkat ya Bapak Ibu. Di sini dijawab oleh Ibu Siti apa nih? Apakah benar P1, 2, 3 tanpa tes? Kata temanku yang PG aja tanpa tes. Enggak, semuanya tanpa tes ya. Semuanya tanpa tes. Sudah dijelaskan juga dalam video kami yang sebelumnya. Ya, video inilah. Tanpa tes, karena akan dinilai portofolio saja. Dan dalam postingan Ibu Nunu di IG-nya juga sudah menjelaskan bahwa prioritas 2 dan 3 juga tidak tes. Kemudian, yang kita lihat lagi. Izin bertanya Pak, saya kemarin belum ikut tes P3K karena formasi tempat saya tidak ada. Jadi saya juga belum buat akun untuk daftar. Ya, berarti harus buat akun. Nah, pastikan dia masuk kategori mana, ikut tengok nanti. Kalau misalnya dia adalah kategori yang di bawah 3 tahun, maka dia menjadi pelamar baru sama sekali. Tapi kalau di atas 3 tahun berarti masuk dalam prioritas
3. Nah, ini ada lagi nih, ya kalau di ranking lagi sama juga bohong ya. Karena banyak juga yang masih menilai kalau masih di ranking prioritas K2 duluan, honorer kebelakangan, swasta yang belakangan yang sangat kecewa, maka sama saja. Terlebih lagi dikatakan kalau formasi dan kuotanya nanti sama sekali memang tetap tidak mencukupi. Mau nanya Pak, untuk guru yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, terus lulus S1 tahun ini, belum daftar akun, apakah guru itu termasuk kategori 3 Pak? Mohon pencerahannya. Nah, syarat untuk dapat menjadi ASNP 3K itu tentu saja dia adalah S1. Sedangkan rekan kita ini baru lulus S1, mungkin hitungannya lulus S1 belum 3 tahun. Tetapi yang dimaksud di sini adalah terdata di Dapodiknya 3 tahun. Maka bisa jadi ini akan masuk dalam kategori 3, tetap masuk dalam prioritas 3, tetap dalam prioritas 3. Pastikan di Dapodiknya segera diperbaharui data S1-nya. Kalau di Resapi kok enak yang prioritas 2 dan 3 sama-sama tanpa tes. Kan otomatis mereka ditempatkan di induk. Ya enggak, ya enggak. Nah, ini memang sebuah rezeki ya namanya ya. Dulu susah-susah ikut tes, tidak lulus. Ada yang sekarang kebijakan lebih baik ya, tidak tes sama sekali, namun dengan syarat mereka adalah THK 2. Dan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengangkat mereka semua. Dan prioritas 3 itu sebenarnya dalam hal melihat pada prioritas masa pengabdian sebenarnya. Dalam hal ini tidak ada lagi sistem pemberian afirmasi tetapi langsung diberikan prioritas. Min, mekanisme penempatan guru swasta yang PG kira-kira bagaimana Min? Nah, untuk penempatan guru sebagaimana diterangkan dalam Permen PAN RB, dia tetap akan mengikuti urutan THK 2 dan swasta ini urutan keempat meskipun dia sama-sama prioritas. Nah, ini nanti akan tergantung pada formasi dan kuota. Nah, dipastikan belum ada keputusan terkait pengembalian swasta ke guru swasta ke swasta. Assalamualaikum Pak, ingin bertanya, di sekolah induk saya ada 2 yang PG dengan jurusan yang sama dan prioritasnya juga sama, nih sama kasusnya ya. Apakah kami berdua juga diangkat sekolah induk Pak? Nah, ada yang menjawab ini. Kalau formasi 2 ya diangkat. Kalau formasinya mencukupi diangkat. Tapi itu tadi sebagaimana kita terangkan bahwa tanggung jawab Pemda dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan semua rekan yang sudah masuk dalam prioritas itu semuanya terangkat di tahun 2022. Kemudian dari Rika, penyampaiannya padat dan jelas, sangat mudah dimengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, bagaimana jika guru yang lulus PG tahap 2 di sekolah SD, sedangkan sekolah induknya SMP? Nah, misalnya SMP tersebut ada permintaan formasi untuk seleksi P3K tahun 2022. Apakah guru yang lulus PG tersebut pilih formasinya di SD atau di sekolah induk? Lihat dulu linearitas ijazah ibu apa? Nah, linearitasnya apa? Apakah ibu ngajar di SMP mengambil di SD itu ijazah ibu apa? Jika ijazah ibu linear ke dua-dua tempat, misalnya di SMP juga linear, maka bisa saja nanti ibu tetap balik ke induk. Tapi misalnya ada kasus yang sebaliknya, dia guru di SD, ya kan, guru di SD. Kemudian jurusannya bahasa Inggris. Dia tidak mungkin ada formasi di SD bahasa Inggris. Waktu seleksi dia mengambil di SMP. Maka ketika nanti dia ditempatkan harus di SMP, tidak mungkin di SD karena tidak ada formasi bahasa Inggris ataupun guru bahasa Inggris yang mengajar di SD karena di SD itu khusus untuk PGSD. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ditempatkan di mana, lihat linearitas ijazah Ibu. Kalau memang di kedua-dua tempat ini adalah linear, maka kemungkinan di dua-dua tempat ini akan ditempatkan. Apakah di tempat yang pendaftaran atau di tempat sekolah induk. Namun, jika tidak linear atau linear salah satu, maka di sanalah Ibu akan ditempatkan. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan, tanya jawab yang singkat ini. Banyak sekali yang mungkin dapat kita sharingkan kembali pada waktu yang lain. Silakan tulis komentar Bapak Ibu yang mungkin masih ada unek-unek. Kita akan sharing bersama di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.